Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misal dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Agung Post Group. Saya Syarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Pagi hari ini sengaja kami mengundang Pak Ustadz Dr. Andes Haji Iqbal Romzi. Beliau mantan anggota DPR RI yang juga sekarang menjadi ketua Yayasan Menara Putra di Indralaya Ogan Ilir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya, kalau sehat ini kan enak ngobrol gitu kan. Pak Ustadz, kami sengaja mengundang Bapak untuk mengambil tema. Kita akan sebentar lagi akan pileg, pemilihan legislatif, pemilu, akan ada pilpres, tapi yang paling dekat kita sekarang ini pilkades, pemilihan kepala desa. Maka dari itu kami sengaja membuat tema memilih pemimpin yang amanah. Dalam arti luas bisa nanti Pak Ustadz menjelaskannya. Bagaimana pandangan secara Islam mencari seorang pemimpin yang amanah. Silakan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini senang sekali berjumpa dengan Pak Haji Muhammad Syarifudin. Bincang-bincang kita terkait dengan mencari pemimpin yang amanah, sehubungan dengan ada perhelatan akbar, pilkades, pilpres, kemudian pileg dan lain sebagainya. Oleh karena itu tema ini sangat menarik dan insya Allah bisa menjadi acuan bagi kita bagaimana kita sebagai rakyat mampu menghadirkan pemimpin yang mengayomi kita, pemimpin yang amanah, yang bersama mereka kita bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ada paling tidak 6 karakteristik pemimpin yang amanah. 6 karakteristik. Yang pertama itu amanah adalah agamis. Karena kita diingatkan bahwa la dina liman la amanah tidak dianggap orang itu beragama kalau tidak muncul sifat keamanahannya. Jadi amanah itu amat erat kaitannya dengan kualitas keberagamaan seseorang. Karena itu pemimpin yang amanah, pemimpin yang agamis, yang patuh taat melaksanakan ajaran agama. Atas dasar inilah maka kita diingatkan apabila Allah menghendaki suatu kaum menjadi kaum yang baik, maka Allah pahamkan masyarakat itu dengan agama. Jadi memahami agama dengan baik dan mutlak dan benar merupakan syarat utama terwujudnya masyarakat yang baik. Karena itu pemimpin yang amanah, pemimpin yang agamis. Yang kedua, memasyarakat. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang mengungkapkan bahwa Allah mengangkat Rasul di kalangan kalian sendiri. Jadi muncul dari tengah-tengah masyarakat sehingga dia akrab dengan situasi di mana dia berada. Karena itu pemimpin yang amanah, pemimpin yang memasyarakat. Bukan seperti raja yang asik dengan kerajaannya sendiri, bukan mau dilayani ya. Bukan artinya raja seperti mau dilayani ya. Tapi dia memasyarakat, jadi hidup bersama masyarakat. Dengan demikian, dia sangat tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat, problem yang muncul di tengah masyarakat, dan bersama-sama masyarakat juga pemimpin itu mencari solusi yang terbaik untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat. Yang kedua, artinya memang memasyarakat. Jadi dia tidak mengucilkan diri dari masyarakat. Kapanpun dibutuhkan masyarakat, dia hadir dalam suka maupun duka. Peduli. Kemudian yang ketiga adalah adil. Adil ini menjadi penting. Secara sederhana, adil itu bisa diterjemahkan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika dia hadir sebagai pemimpin masyarakat, dia mampu meletakkan diri di mana posisi dia. Kemudian ketika dia bagian dari masyarakat, dia juga bisa meletakkan diri, menempatkan diri pada tempatnya. Itulah makna yang adil. Kenapa dengan adil ini orang tidak akan berontak kalau dia miskin, orang tidak akan berontak kalau dia menderita,
Tapi kalau diperlakukan tidak adil, ada potensi besar meledaknya barangkali berbagai macam peristiwa karena ketidakadilannya. Artinya dengan ada keadilan ada semacam kepuasan ya dengan penerimaan dengan masyarakat umum. Iya, iya Kak. Ya. Ketika Rasulullah diperlakukan secara kasar, Ya. sampai sorban yang ada melingkar di leher beliau itu dari oleh orang Arab Badui, dan tas bilang, Muhammad, ya berlaku adil lah, ya berlaku adil lah. Rasul bilang begini, kalau saya tidak adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Ya, ya. Artinya bahwa keadilan pemimpin itu menjadi sesuatu yang amat sangat berharga, Ya. bahkan menjadi pertimbangan utama. Allah akan memberikan kebaikan. Kebaikan. Di antara Ya. 3 doa orang yang dimakbul adalah pemimpin yang adil. Adil. Ya. Kemudian di antara 7 orang yang namun di akhirat, pertama ada pemimpin yang adil. Ya, Jadi kita ya. butuh kepada pemimpin yang adil, namanya pemimpin yang amanah. Ya, ya. Jadi kita butuhkan itu. Karena adil merupakan jalan terdekat untuk mencapai Ya, ketakwaan. ya, ya. Kemudian yang keempat adalah nyaman. Ya, ya. Nyaman itu adalah sebuah kondisi di mana muncul kebertahan. Ya. Orang betah, orang enak bergaul dengan pemimpinnya, ya. Kemudian masalah dipecahkan secara bersama-sama, kebaikan-kebaikan digalang. Sehingga dengan demikian orang tidak alergi dengan pemimpin itu. Nyaman Ya. dalam arti kata ketika pemimpin menempatkan kebijakan. Betul. Ya. Kebijakan-kebijakannya juga kebijakan-kebijakan Ya. yang sangat baik, Ya. kebijakan yang strategis. Semua orang ingin bersama-sama para pemimpin. Karena pemimpin yang baik itu yang dicintai dan mencintai, yang mendoa kalian dan didoakan oleh kalian. Ya, Betul, ya, Saudara. ya. Tidak mungkin kalau itu bukan lahir dari pemimpin yang amanah. Karena dengan demikian kenyamanan itu muncul sebagai konsekuensi dari psikologis yang sehat, sehingga orang betah bersama pemimpin, enak bersama pemimpin. Ya, sehingga muncul kecintaan, bukan kebencian, bukan permusuhan. Kemudian yang kelima adalah aman. Karena itu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Quraisy, dia "Falyabudu rabb hadzal bait, falyabudu rabb hadzal bait." Maka beribadah kamu kepada pemilik rumah ini, Baitullah ini, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa amanahum min khauf. Ya, dialah yang memberikan jaminan keamanan kepada kalian dari berbagai macam ketakutan. Bayangkan kalau perjudian, narkoba, kemudian berbagai macam penyakit masyarakat yang disebut dengan pekat berkembang biak, dan pemimpin tidak peduli dengan itu semua, pastikan masyarakat itu akan resah, tidak nyaman, usaha-usahanya takut nanti kalau dicuri orang, kemudian dirampok dan sebagainya. Karena itu pemimpin yang berusaha keras untuk membangun rasa aman dan keamanan lingkungannya. Nah, terakhir, pemimpin yang aman itu pemimpin yang hikmah. Jadi pemimpin yang bijaksana, ya, yang bijaksana. Ketika umpamanya aturan-aturan terbatas, tapi dia memiliki kebijakan dirumuskan dengan menghadirkan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, rembukan. Jadi membangun tradisi bermusyawarah. Nah, kebijakannya kebijakan yang populis, yang tentu nanti akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Artinya Pak Ustaz, agamis, pemimpin yang agamis itu memang harus diperlukan ya, diwajibkan ya? Ya. Diwajibkan. Nah, dengan adanya pemimpin agamis ini tentunya akan nanti ada 6 poin kalau saya tidak salah tadi. 6 poin itu kayaknya itu termasuk dari bagian-bagian amanah. Iya, bagian amanah. Ya, bagaimana dengan kecerdasan? Apakah di dalam rumusan itu sudah termasuk kecerdasan juga seorang pemimpin harus cerdas? Iya. Ya. Ada yang menarik. Ya. Ketika Allah menawarkan kekhalifahan, kepemimpinan terhadap dunia dan alam semesta ini, Allah tawarkan ya kepada gunung, ya, kepada langit, kepada bumi. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Kami menawarkan amanah ini ya kepada langit, kepada bumi, ya. Artinya amanah itu bukan saja kepada manusia ya. Iya. Nah, iya betul. Nah, nanti Pak,
Fa'abaina ahyamilnaha. Tapi langit, bumi, gunung nggak kuasa untuk menerima amanah itu. Amanah kepemimpinan khalifah sebagai pemimpin alam semesta ini. Khalifah. Tapi akhirnya dalam firman Allah, manusia berani memikulnya. Wa hamalahal insan. Manusia ke depan berani memikul amanah sebagai khalifah. Tapi apa yang terjadi? Ada dua potensi negatif yang kalau tidak diantisipasi, padahal kata Allah, wa kanal insan zaluman jahula. Padahal manusia itu punya potensi zalim dan jahul. Jahul itu artinya bodoh. Nah, karena itu syarat seorang pemimpin itu dia harus berusaha untuk menegakkan keadilan, melatih keadilan pada dirinya sendiri, mencerdaskan diri untuk menetralisir yang disebut dengan kezaliman. Yang kedua, dia harus cerdas. Cerdas. Lawan dari kata jahul, bodoh itu ada cerdas. Karena itu kecerdasan amat sangat banyak, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan beragam kecerdasan-kecerdasan. Nah, karena itu kalau dia berinteraksi dengan masyarakat secara baik, dia sadar bahwa itu adalah amanah, yakin Allah akan berikan kecerdasan itu. Berbicara kecerdasan, kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman Nabi, zaman-zaman wali-wali zaman dulu kan mungkin wahyu ya. Artinya belum ada tempat-tempat belajar mungkin, tapi mereka mendapat wahyu langsung. Tapi kalau zaman ini kan semuanya sudah modern, semua ada. Kalau manusia itu tidak cerdas, menurut saya sudah agak terlaluan. Walaupun masih tergantung dari manusia ini, bagaimana pandangan kita? Jadi para nabi dan rasul itu diangkat oleh Allah sebagai utusan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Nah, masa rasul, masa nabi sudah selesai. Nah, karena itu bangkitlah masa-masa setelah nabi dan rasul. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab pintar. Itu Al-Quran. Nah, karena itu Al-Quran kalau dia baca, maka ayat pertama turun, Iqra, baca. Bacalah. Baik membaca yang tertulis, membaca yang dibalik yang tertulis, dan membaca alam semesta. Itu juga mana Iqra. Jadi kecerdasan itu diperoleh bukan turun serta-merta, tapi ada ikhtiar, ada usaha. Itu yang disebut dengan ilmu diperoleh melalui usaha. Melalui usaha. Ilmun kasbiyun. Nah, dengan cara membaca. Jadi kalau pemimpin yang sungkan membaca, tidak punya tradisi membaca yang baik, dia akan kehilangan pasokan. Jadi gizi akalnya itu tidak terjamin. Maka wajar nanti mungkin kebijakan semrawut, program juga mungkin copy paste dan lain sebagainya, tidak berbasiskan kebutuhan masyarakat. Itu. Artinya pemimpin itu memang dituntut memang orang-orang berpendidikan. Berpendidikan. Berbicara pendidikan tentunya masih karakter juga. Nah, bagaimana antara pendidikan dan karakter? Apakah kadang-kadang kan tidak sinkron? Antara pendidikan, dia pendidikan tinggi, tapi kadang-kadang wawasnya agak kurang juga. Kadang-kadang wawasnya tinggi, tidak perlu orang sekolah tinggi, tapi kadang-kadang wawas berpikirnya tinggi. Ini bagaimana kira-kira? Bagi seorang pemimpin. Berpendidikan itu dalam makna yang amat sangat luas. Jadi apapun yang melalui jenjang-jenjang pendidikan itu bahagian daripada tahapan-tahapan yang ditawarkan oleh negara ini agar mereka dengan bermodalkan bekal pendidikan itu dia mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu ada 3 H. Pertama itu head itu adalah kepala. Kepala ini domainnya adalah ilmu pengetahuan. Karena itu dia punya hak juga. Akal ini. Maka gizi akal itu adalah ilmu pengetahuan, berpikir dan lain sebagainya. Tidak memang juga harus kamu harus sekolah sampai S3. Asal dia membiasakan menggunakan otaknya untuk belajar, Allah akan kasih ilmu. Allah kasih ilmu. Bahkan kalau dia bertakwa di arah yang tidak diduga-duga, tahu-tahu ada saja solusi yang diberikan oleh Allah. Itu yang pertama kali adalah artinya pendidikan tidak harus formal ya. Pak, sekarang sudah terbuka dunia.
Ya, formal, Ya. formal. Yang memang kan ada persyaratan-persyaratan Ya, ya, tertentu, persyaratan minimal Ya. dan lain sebagainya. Itu kita akui juga. Ya. Jangan sampai pemimpin buta huruf. Ya. Ya, ya. Sudah BH buta huruf, Ya. BH pula buta Ada yang hati pula. formal itu tetap, tapi ada asupan-asupan Iya. yang di luar Iya. pendidikan formal. Itu. Ya, Ya. karena itu ilmu itu juga perlu, walaupun bukan satu-satunya jaminan. Ya. Maka yang kedua adalah hati. Ini muatan spiritual kita. Ya. Inilah yang menjadi pengendali. Di sana tempatnya sumber dari moral Ya. yang baik itu ke hati. Ya. Nah, hati ini kaitan dengan akhlak yang mulia. Ya. Ya, maka Rasul diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Ya. Karena dengan akhlak itulah, dengan akhlak yang mulia itulah, orang-orang bersimpati dengan pemimpin, dan pemimpin juga tidak akan pernah Ya. mengecewakan lagi. Akhlak mulia, Ya. jaminan moral. Nah, jadi ilmu juga harus berdampingan dengan moral yang baik. Moral. Nah, yang ketiga, keterampilan. Hmm. Jadi pemimpin juga harus memiliki keterampilan Ya. bagaimana cara memimpin rakyat, Hmm. bagaimana memberdayakan seluruh potensi rakyat yang ada, Ya. dan bagaimana bersama-sama stafnya dia berusaha bersinergi merencanakan membuat program-program Ya. yang tadi yang berbasiskan kebutuhan masyarakat Ya. dan menjadi solusi dari berbagai persoalan di Ya. tengah masyarakat. Jadi Pak, tiga. ya, Pak Ustaz, kita ini kan kalian yang sudah lewat ya. Ya, Itu kan kita ini ada pemilihan langsung segala macam ini, tapi ini kan ada kembang-kembangnya money politik atau politik uang. Sehingga kadang-kadang orang tidak memerlukan kriteria lagi. Begitu ada uang, mencalonkan diri, masyarakat menerima uang itu, dipilih, jadi. Sehingga bunga-bunga korupsi itu mungkin dari sana. Nah, ini bagaimana pandangan secara? Apakah berdosakah? Apakah itu masuk ranah berdosa? mungkin sebagai perumpamaan Ya. sangat gampang saja. Seandainya ada kebutuhan negara luar Ya. untuk menghancurkan bangsa ini, Ya. mudah saja. Para pemodal politik dari Ya. luar siap. Oh. Nah, dihadirkan mungkin calon-calon pemimpin yang tidak begitu populis dengan masyarakat, yang tidak dikenal, ya, mungkin datang karbitan, Ya. tapi dia punya kepentingan dengan pemimpin ini. Hmm. Karena umpama desa itu adalah basis pertama. Iya. Pertama, dia gelontorkan sekian banyak uang, tidak berhasil. Satu, sekecamatan, sekabupaten, hancur bangsa ini. Contoh, Pak Ustaz ini terpilih sebagai lurah tanpa mengeluarkan uang, karena kepercayaan masyarakat. Kepercayaan. Nah, itulah contohnya. Ya. Karena orang tahu, sementara yang pakai uang tadi, Hmm. mereka kandas untuk meraih cita-citanya. Ya. Karena apa? Biasanya orang yang menggunakan uang tidak percaya dengan kemampuan dirinya. Oh ya. Seolahnya uang itu merupakan Segala-galanya. segala-galanya, padahal tidak. Tidak. Padahal tidak. Tapi orang yang diberikan oleh Allah akal yang sehat, kemudian moral yang baik, bukan itu tujuannya. Ya. Mungkin hanya beberapa hari, tapi sengsaranya sekian lama. Tapi yang sudah itu kan kita kayaknya uang ini segala-galanya. Tapi kita berharap ke depan Ya. ini uang bukan segala-galanya. Artinya pemilih dan yang dipilih harus cerdas untuk mencerdaskan, Ya. membersihkan kepemimpinan ke depan. Ya, karena itu jangan pernah menjadikan uang itu sebagai penjinak masyarakat. Ya. Yang dengan uang itu mereka jinak, tapi akhirnya mereka memilih kita seperti HP begitu dicas putih. Ya. Tapi ketika colokan tidak lagi, charging tidak lagi, selesailah sudah tahu. Iya. Ya, ketika masa uangnya sudah habis, semua orang tidak lagi. Karena dia berpikir singkat, berpikir untuk hari itu juga. Tetapi dia tidak berpikir dengan akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan ada orang-orang yang tertipu oleh pemimpin. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabil. Dulu kami ini orang-orang yang patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kami, para pembesar negeri kami. Tetapi kenyataannya mereka menyesatkan kami. Jadi ada potensi pemimpin yang karbitan tadi Ada yang sanksi akan kan? menyesatkan umatnya, menyesatkan masyarakatnya. Ketika kita terpilih atau pemimpinnya berbuat curang seperti itu, kita membodohi rakyat dan rakyat juga, mereka tunggu dari rakyat, itu sanksinya bagaimana? Ya, Dari agama. itulah yang sangat kita khawatirkan. Ya. Jadi, agama mana bukan seperti itu. Ya. Ya, karena pemimpin itu diangkat dari lingkungan kalian sendiri. Mana lingkungan kalian sendiri itu dia memasyarakat tadi, amanah tadi. Ya. Masyarakat tahu persis
orang seperti ini, track recordnya sudah dipahami, enggak? Melepaskan dari segala bentuk hubungan, kayaknya layak untuk dipimpin. Dia berharap dengan kepemimpinan itu akan memberikan kebaikan, kebaikan kepada masyarakat secara luas. Tapi politik transaksional, ya, wanitiro, berapa yang mampu bayar, itu hanyalah kenikmatan yang sekejap. Siapa tahu terjadi ke depan itu justru yang kita harapkan tadi, karena berbasiskan transaksional tadi tidak akan mampu berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi sejauh mungkin itu dihindari, karena itu tidak baik dari sisi agama, kemudian dari peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap masyarakat. Khawatir ya pemodal-pemodal politik dari luar itu bisa melalui jalan ini untuk minta maaf menjajah kembali kehormatan bangsa dan negara ini. Sanksi dari agama apa kalau perbuatan itu? Ya kalau terkait dengan cogok menyogok itu ar-rashi wal murtasi benar, yang menyogok dan disogok itu dua-duanya ya ada masuk ke dalam neraka. Artinya betapa berat ancaman. Artinya neraka ancamannya. Seperti itu sangat keras, sangat keras. Karena kalau ini sudah mentradisi dan menjadi budaya, apa lagi yang bisa kita harapkan dari pemimpin seperti ini? Artinya para pemimpin, calon pemimpin masyarakat juga harus menyadari itu ya. Mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi seperti yang kalau saudara-saudara kita semua tahu uang itu segala-galanya seperti yang Ustaz katakan tadi. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan ini itu masyarakat sudah cerdas dan calon pemimpin juga sudah bisa mencerdaskan masyarakat supaya jangan memainkan money politik, kecuali kos politik. Nah, kalau kos politik mungkin barang yang sudah diatur, tapi kalau soal milih-memilih tidak ada kos politik di situ. Nah, secara umum saya minta kepada Pak Ustaz menjelaskan sanksi kepada publik. Jadi lawan dari kata amanah itu adalah khianat. Berkhianat. Dia diberi tugas, umpamanya untuk memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Level sederhana, level desa. Dan ada dana desa 1 miliar. Peruntukannya sudah jelas. Kemudian dirumuskan. Mungkin kalau berpikir singkat, berapa persen yang bisa saya ambil dari sini? Dia tidak berpikir bagaimana 1 miliar ini betul-betul digunakan semaksimal untuk sebesar-besarnya untuk kemanfaatan rakyat. Nah ini butuh kecerdasan, butuh musyawarah, ya. Ada kaitannya dengan volume, kualitas pekerjaan dan lain sebagainya. Nah publik ingin melihat kemana saja. Jadi kalau sudah tahu boleh bilang politik kemana 1 miliar itu digunakan untuk apa saja. Sebab dalam Islam itu yang terkait dengan harta 2 pertanyaannya. Yang lain 1 pertanyaan, kalau umur ya kau habiskan untuk apa? Kalau ilmu kau amalkan untuk apa? Ya. Nah kalau dengan harta 2 pertanyaan, dari mana kau peroleh dan kau gunakan untuk apa? Jadi dia lebih spesifik. Jadi ada pertanggungjawaban publiknya. Jadi seperti itu. Nah, tapi tidak digunakan sebagaimana petunjuk yang benar, maka disebut dengan khianat. Itu baru satu sisi, belum yang lain-lain. Artinya masih banyak lagi bagian-bagian dari khianat itu. Pak Ustaz, kita memang persyaratan menjadi seorang pemimpin itu kan sudah jelas. Tapi kita untuk mendeteksi mereka ini jujur dengan tidak kan sulit. Bahkan sehingga mungkin juga ada semacam ketertipuan ya. Kelihatannya orang ini memang sekolahnya tinggi, tapi baik, bahkan dia orang yang lemah akan kuat bersama saya. Jadi fungsi pemimpin itu mengembalikan hak-hak rakyatnya. Hak rakyatnya. Nah, dengan demikian kebutuhan kita kepada pemimpin yang amanah ini, yang sekali lagi butuh proses. Satu, kesadaran masyarakat, memilih yang terbaik. Karena apa? Karakter, fitrah manusia itu nggak mau ditipu. Contoh di depan banyak jualan durian. Mau mencari durian yang bagus, kadang-kadang di atas tisu dan sebagainya. Dia nggak mau ketipu sebenarnya. Karena itu. Nah, tapi dia rupanya masih mentah juga. Jadi karena itu, ini juga butuh ilmu, butuh pengalaman juga. Jadi akhirnya setelah dibedah, tahu kualitas yang betul.
Jadi kita penting juga untuk Ya. membedah calon-calon Ya. pemimpin ini dah. Kira-kira apa yang mau dia lakukan? Seperti apa nanti pengabdiannya kepada masyarakat? Jadi jangan melihat di kulitnya. Kalau durian kan serem banyak durinya, Ya. tapi ternyata itu. Jadi itu ada pantunnya Pak Haji Ya. terkait dengan durian itu. Ya, gimana? Ya, kalau terbiasa makan durian, tentu tidak bersama durinya. Kalau bangsa ini ingin keren, maka harus baik jati dirinya. Jati dirinya itu. Luar biasa. Pak Ustaz, di ujung waktu mungkin ada saran, pendapat kepada masyarakat supaya memilih pemimpin yang cerdas dan pemimpin supaya mencerdaskan diri dalam arti kata belajar supaya masyarakat jangan ditipu. Silakan Pak Ustaz. Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa Ya, memimpin itu juga butuh ilmu. ya, Ilmu itu tidak didapat serta-merta, Ya. harus berusaha melalui jalan membaca, diskusi, bertanya kepada Ya. para dan lain sebagainya. Rasulullah itu masa kerasulan beliau itu 23 tahun. ya, Dan itu sekian ribu kali malaikat Jibril datang kepada Ya. beliau. Kenapa? Memberikan tadi pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, Jadi paling tidak Jibril itu minimal tiga kali sehari datang kepada Rasul. ya, Bayangkan, Rasul belajar dengan malaikat Jibril, gurunya adalah Jibril. Tentu materi ajarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pemimpin itu tidak mau belajar, tidak mau membaca dan sebagainya, pastikan dengan cara apa dia memimpin rakyat. Pemimpin rakyat. Karena itu kita membutuhkan pemimpin yang cerdas, Ya. pemimpin yang amanah, yang Ya. sudah kita sebutkan adalah pertama dia agamis, kemudian dia memasyarakat, Ya. yang ketiga adil, kemudian dia pemimpin yang nyaman, pemimpin yang memberikan rasa aman pada masyarakatnya, kemudian berikutnya adalah pemimpin yang hikmah, sangat bijak dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di tengah masyarakat. Karena itu mencari dan memilih pemimpin yang aman ada kebutuhan yang mutlak. Ya. Karena kita ingin dipimpin oleh orang-orang baik. Karena pembusukan itu lewat dari kepala kalau Ya. tidak. Jadi kalau pemimpinnya sudah tidak baik, maka pastikan ekornya ikuti saja. Ya, ya. Nah, oleh karena itu mencari pemimpin yang amanah merupakan kewajiban bagi kita semua dan syarat mutlak untuk bangkitnya sebuah masyarakat yang adil dan makmur dan ridho ya Allah. Luar biasa. Artinya Pak Ustadz, pemilih juga harus cerdas, pemimpin juga harus mencerdaskan para pemilihnya. Jangan coba-coba bermain curang, menyogok uang, money politik, dan jangan coba-coba para pemilih menerima uang pemberian untuk memilih mereka yang bakal akan menyengsarakan kita. Sebab pemimpin yang tidak amanah itu ganjarannya neraka Pak ya. Termasuk pemilih juga mungkin neraka juga. Ustaz. Ya. Ya. Jadi agama mengisyaratkan betapa kerasnya seorang yang tulis secara tidak fair, tidak wajar gitu. Ya. Ya, karena faktor-faktor tadi penjinakan politik dan sebagainya. Ya. Ya, terakhir takutlah perbuatan kita karena kita pada akhirnya akan meninggal dunia. Karena di sana akan diuji keimanan kita di apa kita ke kiri atau ke kanan. Lebih kurang kami mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.